Sing obat penyakit kuning termasuk giginya kuning-kuning pakai temulawak ngono wae. Nah, gitu loh. Orang jantung, orang liver, ini kan ada bakteri jahatnya enggak? Oke, berarti butuh apa? Antibiotik toh? Butuh antibiotik, butuh antioksidan, daun sirih, ngono toh. Oke. Pak, obat lorati ki, ngono toh. Nah, ngono toh. Oke. Pak, tolong dilabkan Pak, kadarnya apa saja ini? Kandungan vitaminnya apa, kandungan proteinnya apa, biar ya kalau saya jualan itu bisa saya jelaskan pada konsumen saya. Jual yang murah, yang termurah lagi. Terus ke ya, siap latihan, go, harus bisa. Pulang dari sini pengusaha. Oh no. Itu, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Jimmy Hantu Foundation yang telah membimbing kami dalam pelatihan ini. Ya, insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Amin. Kami doakan semoga selalu berbarokah. Amin. Perjalanan Jimmy Hantu beserta krunya. Jimmy Hantu, yes. Sesudah kita lulus dari kini, kita beda dari PKL yang lain. Kita lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Obat liver apa? Temulawak toh? Temulawak. Kalau nggak temulawak apa? Kalau dari hewan? Kerang, gitu? Adanya temulawak, ya temulawak weh. Gue banyakin temulawaknya, di obat apa? Liver, nanti orang liver ini kan susah banget dibaginya. Sing kurus-kurus segala berarti yang diperbanyak apanya? Temulawak biar apa? Orang makannya banyak gitu loh. Temulawak, wes tambahin liver, temulawak. Sel jantung. Oh jantung, berarti jantung di sana. Lah obat jantung ini apa kira-kira untuk melancarkan darah? Contohnya apa? Batang buah naga. Kenapa? Orang jantungan ini mana penyumbatan toh? Lah penyumbatan karena apa? Penyumbatan tadi berarti ada yang ngetel toh. Lah apa? Pengetalan kan, lemak kan. Berarti apa? Batang buah naga. Untuk apa batang buah naga ini? Sifatnya batang buah naga ini senangnya yang mana? Karbon. Nah di sana penghisap karbon. Lah yang bikin penyumbatan berarti apa? Karbon kan, karbonasi yang penyumbatan kan. Lah berarti apa? Batang buah naga campur ke batang buah naga. Sifatnya kaktus loh. Orang jantung, orang liver, ini kan ada bakteri jahatnya enggak? Oke, berarti butuh apa? Antibiotik toh? Butuh antibiotik, butuh antioksidan, daun sirih, ngono toh. Oke. Kenapa kunyit lagi? Ya, kunyit itu mesti apa ya? Kunyit toh vitamin C bagus, vitamin A-nya bagus, ya berarti kunyit. Itu apalagi? Kalau misal darah tinggi penurunnya Oke. daun salam. Kan ada pinter ya, darah tinggi daun Salam. salam kurangi kenapa? Ya, sifat daun salam nanti buka Mbah Google. Mbah Google kadar daun salam ki opo? Ngono lho, manfaatnya opo gitu lho. Pak, obat lorati ki. Ngono lho. Nah, ngono lho. Oke. Tombuati ya, tombuati gampang. Tombuati tadi, tombuati misalkan. Tombuati kan liver kalau penyakit yang kata dokter. Tapi tombuati nih. Tombuati kalau orang stres gara-gara nggak punya duit piye? Ini jadikan yang banyak. Kasih tahu ke orang yang mana apa? Bahan baku yang mana madu buatan, bahan bakunya di sana kunyit, temulawak. Untuk apa? Obat liver. Dijual nanti, tanyakan ke tukang lab sana. Pak, tolong dilabkan Pak, kadarnya apa saja ini? Kandungan vitaminnya apa, kandungan proteinnya apa, biar ya kalau saya jualan itu bisa saya jelaskan pada konsumen saya. Jual yang murah. Yang termurah lagi. Orang lain madu misalkan Rp200.000, kamu jual Rp50.000 aja. Bilang apa? Ini madu buatan, hasil labnya jos. No. Dos yang murah. Gimana caranya lagi? Sini tukang jual madu Rp200.000. Kamu bikin sampingnya. Saingin. Hidup ini harus bersaing. Jangan kita ini selalu disaingin oleh orang asing. Kita harus bersaing sama orang asing gitu loh. Yang muda-muda masih muda-muda. Masih butuh duit nggak? Butuh. Yakin? Bisa nggak kira-kira bikin ini? Insya Allah bisa. Bisa, ya nggak bisa cuma satu. Kowe ngayarang gelem ngerjani itu paling nggak bikin kamu susah. Makanya, Pak, saya yang mana yang paling sakit itu kantong saya, Pak.
Nah gitu. Tanya Pak Jimmy. Kanker berarti. Kanker kan, kanker keren toh, ngono lho. Iya Kiai, jangan sampai nanti Kiai itu yang mana minta amplop sama santrinya. Tugasnya Kiai memberi amplop pada santri itu baru benar. Wes. Terus ya, siap latihan. Go, harus bisa. Pulang dari sini pengusaha. Oh no. Jadi belajar 1 hari, pulang jadi pengusaha. Ini baru yang mana? Teori Jimmy. Aduh, gitu. Orang Indonesia ini masih seneng nyabun, bener nggak? Oke. Seneng nyampo, bener nggak? Seneng nyuci piring, seneng nggak? Seneng nyuci baju, masuk ya? Masuk. Oke. Yang paling aman kita cari yang paling mudah lagi, yang mana yang kita pakai surfaktan yang bentuknya itu Texaphon. Di mana belinya? Toko kimia. Jadi beli Texaphon jangan di toko besi. Ya. Belinya di toko kimia. Apalagi beli Texaphon tanya ke Pak Kiai, saya mau beli Texaphon, nggak ngerti dia. Ya. Tapi saat ini waktunya Kiai harus ngerti Texaphon gitu. Tuh. Dan waktunya juga kita ini yang mana ngajarin cari duit banyak, iso nabung sih oke, gitu ya, nabung daripada beli yang mana sabun cuci piring, cuci baju, cuci badan, cuci rambut. Nek nyuci rambut jenenge sampo, ya lah. Nek nyuci awak jenenge sabun mandi. Nek dia nyuci klambi, sabun, cuci baju. Nek kanggo nyuci yang mana piring, jenenge sabun cuci piring. Tergantung padahal intinya sabun. Nah, prinsip ya, prinsip sabun. Ciri-ciri sabun kuwi berarti sing ana busane ta? Nek busa ana busane berarti sabun ya lah. Nek cangkem muntuk. Kuwi perlu di sabun. Guyon. Jadi lebokke pikiran, ora tambah stres meneh. Jadi hari ini kita bikin sabun tadi mengurangi orang stres. Mengurangi petani pusing. Mengurangi anak SMK mumet. Mengurangi santri frustasi. Kenapa? Karena nggak punya duit. Oh, sabun awe apa? Wong selama ini ngertine duit tok. Ya ini cari gampang mencari duit. Diajarin ya cari duit ala Jimmy. Satu. Jadi kalau mau cari duit biar yang mana nuyo, nyetan, ngantuk, ngepet, nyugeh, nyupang, itu belajarnya di Jimmy. Hantu gak apa-apa. Ini dulu birambat. Ini godong telo. Ya, godong telo. Lah godong telo ini tak rebus. Nah, contohnya yang belajar rebusan di sini tuh. Itu anak buah. Nah, kita rebus, ngantek blodok, ngantek lonyoh kae. Kilo ngantek lonyoh kae. Ini bajunya iki, bajunya. Lagi kok tak ge sabun. Kenapa? Godong telo itu apa? Godong telo.
godhong tela itu mengandung antioksidan ora? Buktinya apa? Wong dhisik wong wudune nek wong wudunen, wong patheken wudun lho wudune apa abses. Bisul nek mbok tutupi godhong tela ngene iki. Usap-usap tutupke. Wudune kempes ora? Kempes. Tahu ngrasake? Ini tandanya apa? Wes gak sampe niko pikire. Berarti mempunyai kadar antibiotik, itu loh. Punya kadar antioksidan. Kenapa antioksidan tadi? Apa toh sing jenenge antioksidan tadi? Yang dikatakan antioksidan tadi yang mana dia menghilangkan radikal bebas. Ngono. Lah iki nek tak godhog saya rebus nanti jadi cairan, tak campur ke sabun, kira-kira radikal bebas termasuk ketombe nang rambut hilang apa ora? Hilang rontok. Ngono lho. Jadi bablas angine. Ya lah. Nanti cek, buktikan. Tuh. Tadi caranya jelas ya, direbus dulu jadi kayak gini. Lagi ini mulai sekarang nih. Apakah ini ada daun berapa ini bisa? Daun apapun bisa. Tergantung maunya kita mau bikin sampo apa. Misalkan, Pak, sampo apa kepalaku, rambutku, kokean tumo. Tumo yang kutu. Rambut. Pakai daun apa? Daun ketepeng. Itu untuk menghilangkan kutu rambut. Lah berarti hari ini kalau gitu sekarang carikan daun ketepeng. Rebusan daun ketepeng sama antawali. Antawali itu gotowali. Pahit rasanya. Yang kira-kira yang nggak punya modal, mixer sing murahan gini bisa, boleh. Kalau kemarin kan di video kan mixer besar toh, mixer sih boleh. Ini yang murah nih. Caranya gini, caranya lihat nih. Sini. Ya, celup kese, blung, nah gitu loh. Separuh aja. Wes. Nih lihat nih. Ya, jangan gini langsung di bawah dulu baru. Nah. Kalau mau lebih kuat lagi maka tambahkan NaOH. Kenapa? Karena itu all in one. Untuk cuci piring juga ini, cuci baju juga ini, cuci muka juga ini, cuci rambut juga ini. Maka minta dipakin. Setelah melakukan praktek pembuatan sabun, sabun mandi, sabun cuci piring, sampo, dan madu analog, sekarang kita akan melakukan praktek selanjutnya, yaitu perbanyakan bibit anggur dengan cara sambung ataupun okulasi dan yang lainnya. Yuk simak videonya.
Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan beberapa kawan di sini. Mereka sedang berlatih di markas Jimmy Hantu. Ada yang masih sekolah, ada yang dari Semarang. apa ya? Dari Baitul Semarang, bukan dari sekolah, tetapi dari pihak dari Pondok mana? pesantren. Dari pondok pesantren. Sedikit nanti kita akan berbincang-bincang dengan mereka. Tujuan mereka ke sini itu mau ngapain? Oke, yang pertama, Mas, namanya siapa? Yusuf Yusuf. Dari mana, Mas? dari Pondok Pesantren Islam Baitul Salam, Yayasan Baitul Badan Wakaf Baitul Salam. Dari Semarang ya? Ya, Semarang. Oke, Mas. Tujuannya ke sini mau ngapain, Mas? Dan udah berapa lama di sini? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semua kawan-kawan yang hari ini bergerak di bidang pertanian, alhamdulillah rasa syukur kami setelah tiba di tempat Jimmy Hantu Foundation ini, kami banyak melihat-lihat kebun 3 hari pertama, keliling-keliling, kemudian bertanya-tanya. Terima kasih kepada Mang Adep, Mang Jajang yang sudah banyak di lapangan memberikan pelajaran-pelajaran bagi kami, cara mengolah tanah dari nol. Tanah itu disiapkan, kemudian dicampur dengan berbagai macam pupuk gitu kan. Nah, kemudian diolah sampai nanam sayur. Kemarin diajarin bagaimana nanam sawi, nanam kacang panjang, nanam selada dan lain sebagainya. Itu sampai pupuk-pupuknya apa yang dipakai? Diterangkan di Diterangkan situ. juga. Kemarin. Selain itu, selain pertanian apa lagi? Ada yang lain? Kemudian kemarin diajarkan oleh Mang Jajang itu cara menyambung tunas. Itu ya, menyambung tunas sistem okulasi, kemudian tempel pucuk gitu kan. Dan ini yang terakhir tadi seperti kita lihat bersama tadi, kita juga menyambung anggur. Ini bermanfaat bagi kami. Insya Allah akan kami kembangkan di sana, terutama untuk memenuhi sayurnya itu, untuk memenuhi anak-anak pondok. Di pondoknya ya, untuk seperti di makannya sini ya. ya. Nah, kami terinspirasi itu. Selain di pertanian, ada lagi nggak yang pembelajaran di sini? Selain pertanian mungkin praktek pembuatan apa? Ada lagi? Oh iya, kemarin itu kita sama Pak Jimmy Hantu langsung ya, sama Mas siapa itu yang madu, kita bikin madu, Mas Agus. Ya, kita bikin madu buatan. Itu bermanfaat sekali ya. Kita akan namakan ini ramuan kuat lagi gitu kan. Kemarin tuh ngobrol-ngobrol seperti itu. Tapi bahannya nanti ada kata madunya itu. Jadi diuraikan sampai detail itu pembuatan madu. Dan bagi kita itu ilmu baru gitu, ilmu baru Itu dari yang harus kita kembangkan. Bahan-bahannya sangat mudah didapat. Sangat mudah. Apalagi cuman gula ketela gitu kan. Itu di sana banyak. Kemudian daun suruh banyak, daun salam banyak, daun-daunan itu ternyata bisa digunakan. Kemarin sempat ngobrol bagaimana kalau dicampur poroceng itu kan. Itu lebih hebat katanya. Sebegitulah ya. Kemudian kita bikin sabun ini ya. Sementara hari ini kan sabun itu didominasi oleh pihak-pihak luar yang kita nggak tahu. Kalau nanti di pesantren kita ingin sabun seluruh anak itu pakai sabun yang kita bikin. Karena sabun itu sudah plus sampo, plus sabun badan, plus sabun wajah ya, all in one. Plus sabun cuci sekalian. Ini kan nanti tujuan biar anak pondok bikin sendiri, untuk mereka sendiri gitu dipergunakan. Rencana nanti akan kita latihkan seperti itu. Oke. Kalaupun nanti belum begitu, kita akan bikin. Cuman kemarin bincang-bincang sama teman-teman, kita akan bikin warna-warni itu kan. Nah, ini nanti untuk nyuci warnanya ini untuk ya seperti itu. Oke. Itu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Jimmy Hantu Foundation yang telah membimbing kami dalam pelatihan ini. Ya, insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Amin. Kami doakan semoga selalu berbarokah perjalanan Jimmy Hantu beserta krunya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jimmy Hantu, yes. Terima kasih Mas Yusuf. Oke, setelah tadi kita berbincang dengan Mas Yusuf dari Semarang, dan alhamdulillah apresiasi beliau sangat luar biasa ya bagi kami, biar ini menjadikan banyak masukan buat kita juga untuk kedepannya lebih baik. Dan sekarang kita akan berbincang dengan kawan satu lagi. Dia masih anak sekolah, sedang PKL di sini. Mari kita berbincang sebentar dengan dia. Mas, siapa namanya? Muhammad Jamil. Mas Jamil. Mas Jamil, bisa dijelaskan dari mana dan di sini udah berapa lama dan melakukan apa aja di Jimmy Hantu Foundation di sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil. Saya masih sekolah di SMK Negeri 1 Pagelaran, Cianjur Selatan. Oke, saya di sini sudah
sekitar 2 bulan praktik kerja lapangan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sujimin, yaitu sebagai pemilik PT Mutiara Keraton Jimmy dan CEO. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Peris dan Pak Ujang Samsudin, Pak Edep, yang telah menjadi pembimbing lapangan kami yang sudah meluangkan waktu dan memberikan ilmu yang luas. Selama kami PKL di sini banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Yang pertama, kita belajar di bidang pertanian. Kita belajar dari awal pengolahan lahan sampai panen. Kita tidak hanya belajar komoditas sayuran saja, kita juga belajar komoditas dari buah-buahan, belajar bagaimana menanam ubi. Selain itu juga kita di sini tidak hanya fokus di bidang pertanian. Kita belajar bagaimana sih cara memanfaatkan hasil pertanian. Dari mulai membuat bolu dari jambu kristal, manisan dari jambu kristal, dodol jambu. Kita belajar juga pembuatan sabun. Sabun itu juga dari hasil pertanian juga, yaitu dari sari, air, sirih, maupun jambu. Kita belajar bagaimana membuat sampo, membuat sabun mandi, sabun cuci, dan lain sebagainya. Selain itu juga di sini juga kita belajar bagaimana cara mengelas, karena sesudah kita lulus dari sini kita beda dari PKL yang lain. Kita lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Oh gitu ya. Jadi tidak hanya belajar di pertanian, ada kuliner juga, ada kosmetik. Dan bahkan PKL ini ngelas ya di bengkel ya. Oke. Petani berkreasi, produktif, kreatif,